Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri,
bertemu kembali dalam ibadah. Mari pada pagi hari ini kita segera akan memasuki dalam pembacaan firman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai orang percaya yang benar dan orang percaya yang tidak benar. Jadi percaya sudah, ke gereja sudah, tapi ada yang benar, ada yang tidak benar. Mudah-mudahan kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah benar, ya. Sebab ada anak Tuhan, ada orang percaya yang hidupnya memang sudah dibenarkan, tapi masih ada anak Tuhan atau orang percaya yang hidupnya belum dibenarkan. Kalau kita mau dipilih menjadi kekasih Tuhan, maka kita harus berusaha menjadi orang percaya anak Tuhan yang benar. Ditambah lagi benar-benar. Ya. Kalau enggak benar, tidak akan dipilih oleh Tuhan. Mari, kalau yang enggak benar itu memang banyak. Tapi yang benar itu hanya sedikit. Bukan berarti kalau jumlahnya sedikit pasti benar, belum tentu juga. Ya. Tapi mari kita berusaha untuk menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan yang benar-benar. Supaya kita ini menjadi kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Sebab kalau kita menjadi orang percaya, kita sudah rajin ke gereja, kita sudah rajin melayani Tuhan, tapi kalau enggak dipilih, semuanya sia-sia. Mau jadi yang dipilih oleh Tuhan? Kalau saudara belanja, beli sesuatu, saudara pilih yang baik apa yang enggak baik? Wah, ya. Kalau saudara beli pisang, ada juga orang beli pisang, ada yang biasa milih yang bagus, ada yang enggak bagus. Ya. Kalau istri saya suruh milih pisang, pinter ya, yang tua sekali, yang ada isinya, sebab ada pisang yang isinya kempot gitu loh, ya dibuka isinya kecil, tapi kalau isinya padat, nah itu enak. Orang Kristen juga begitu, ya. Ada Kristen yang benar, ada yang enggak benar. Ada Kristen yang cuman keluar masuk gereja, tapi ada Kristen yang betul-betul ada tanda-tanda pilihan. Firman Tuhan mengatakan yang enggak benar itu banyak. Tapi yang benar itu hanya sedikit. Nah itu yang dipilih oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan yang enggak kepilih. Nah, sebentar lagi juga kita akan memilih presiden. Siapa yang harus kita pilih? Nah kita serahkan kepada Tuhan. Siapapun yang jadi nanti, ya itulah yang Tuhan sudah tetapkan. Kita baca dulu. Matius 22 ayat 14. Injil Matius pasal 22 ayat 14. Injil Matius pasal 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Yang dipanggil banyak. Orang percaya banyak. Bahkan kalau gerejanya gede, banyak. Ya, jumlahnya banyak. Jadi yang dipanggil itu banyak, tapi yang dipilih cuma sedikit. Kenapa enggak dipilih semua? Tentu Tuhan itu memilih yang benar, yang terbaik. Ya, itu yang dipilih. Yang enggak baik, yang enggak benar, tentu enggak akan dipilih oleh Tuhan. Jadi nanti makan ada Kristen yang terangkat, ada Kristen yang tertinggal. Kalau tertinggal itu mengerikan. Ya. Makanya kita harus berusaha menjadi anak Tuhan yang benar-benar. Ya, jadi orang percaya yang benar. Jangan cuma sekedar jadi orang percaya. Tapi yang benar-benar percaya disertai dengan tindakan. Tindakan atau ketaatan
kepada firman. Banyak namanya orang Kristen ya ke gereja melayani, giat, kelihatannya giat dalam ibadah, tapi karena tidak disertai dengan pengenalan yang benar, ya cuman giat aja, tapi nggak ada ketaatan. Nah ini banyak. Bahkan pelayan bayaran banyak sekarang. Melayani Tuhan harus dibayar. Kalau nggak dibayar nggak mau. Banyak itu. Giat untuk Tuhan. Tapi soal ketaatan kepada firman sedikit. Ya, mudah-mudahan kita yang sedikit ini adalah terdiri dari orang-orang yang taat kepada firman. Ya. Jadi sedikit tapi ada ketaatan. Nah itu dipilih. Sedikit nggak ada ketaatan, ya nggak dipilih juga. Ya. Tapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa banyak ya yang sepertinya giat dalam ibadah, dalam pelayanan sampai nggak ada waktu ya untuk berkumpul bersama-sama keluarga barangkali karena pelayanannya padat. Saya dulu kalau sudah melayani Tuhan, saya nggak ingat rumah. Mau istri sakit, anak sakit, saya tinggal. Jadi giat dalam pelayanan, tapi lama-lama saya pikir salah juga. Ya. Kalau tidak disertai dengan pengertian, semua kegiatan itu kalau nggak ada ketaatan kepada firman, ya nggak akan dipilih. Dan banyak ternyata orang yang kelihatannya giat, tapi tidak disertai dengan pengenalan yang benar, akhirnya tidak ada ketaatan kepada firman. Ya, jangan sampai kita cuma giat-giat aja, tapi nggak ada ketaatan. Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Apa kesaksiannya? Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Mereka kelihatannya sungguh-sungguh untuk Allah. Giatnya untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Tapi tanpa pengenalan yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Karena tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka Lalu sendiri. berusaha mendirikan kebenarannya sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tidak takluk atau tidak taat kepada kebenaran Allah. Tidak taat kepada firman. Apa artinya semua kegiatan kita? Pelayanan kita. Kalau tidak disertai dengan ketaatan, tunduk takluk kepada firman, nggak ada artinya. Semua kegiatan itu nggak ada artinya. Tuhan mau supaya dalam kegiatan kita disertai dengan ketaatan kepada firman. Orang bisa melayani, bisa beribadah. Tapi begitu diperiksa ketaatannya kepada firman, ternyata banyak yang nggak taat kepada firman. Ya, banyak. Nah, kalau kita mau menjadi yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan mau melihat sampai di mana ketaatan kita. Baik dalam penggembalaan, dalam ibadah, dalam melaksanakan firman. Tuhan melihat sampai di mana ketaatan kita. Jangan sampai kita ini hanya menuruti kebenarannya sendiri. Sehingga tidak bisa takluk, tidak bisa taat kepada firman. Giat sih giat. Tetapi tidak disertai dengan sikap yang takluk, tunduk, taat kepada firman. Nah ini. Ya, sudah jadi percaya, sudah ibadah, sudah melayani. Tapi Tuhan periksa, Tuhan lihat. Wah ini enggak taat. Ini enggak takluk, enggak tunduk. Banyak. Yang seperti itu modelnya banyak. Makanya jangan sampai kita hanya puas dipanggil, ternyata nanti enggak dipilih. Tapi kita harus berusaha menjadi kehidupan orang percaya yang akhirnya nanti dipilih oleh Tuhan.
Ya, sia-sia tahu kalau kita nggak dipilih sama Tuhan. Kita sudah ibadah, kita sudah mulai, sudah berkorban. Tapi ternyata Tuhan tidak memilih kita. Nah, Tuhan periksa. Karena nggak ada ketaatan. Tidak tunduk takluk kepada firman. Hanya mendirikan kebenarannya sendiri. Saya begini kok benar kok. Saya nggak salah kok. Saya sudah benar. Itu menurut ukurannya sendiri. Tapi kalau Tuhan periksa, ya, ternyata masih ada sikap-sikap yang kurang tunduk, kurang taat kepada firman. Nah, Tuhan masih beri kesempatan untuk kita merubah sikap kita dari mendirikan kebenaran sendiri, ya, sampai kita mengenal, ya, kepada Allah dengan benar, memiliki pengertian yang benar. Dan kalau kita betul-betul mempunyai pengertian yang benar akan Allah, akan kebenaran, pasti kita ada sikap taat tunduk kepada firman. Kalau ternyata kita tidak ada ketaatan, tidak tunduk takluk kepada kebenaran firman Allah, nah itu satu bukti bahwa kita ini giat-giat, tapi giat dengan kebenarannya sendiri. Iya. Nah, Tuhan yang meriksa. Dan nanti memang banyak kehidupan yang sepertinya giat untuk Tuhan. Ya. Tapi Tuhan memeriksa. Gak ada kasih. Gak ada kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu pasti disertai dengan ketaatan. Tunduk. Itu kasih mula-mula. Kalau saya renungkan dalam pernikahan. Kalau itu baru pacaran, pengenalan, baru menikah, kasih mula-mula itu begitu luar biasa. Ya, waktu belum jadi, manggilnya mungkin mas, atau lain sebagainya. Begitu sudah jadi, mulai terjadilah penyesuaian. Nah, kasih mula-mula mulai berkurang. Ya. Kalau dulu masih perkenalan, masih baru nikah, nggak ada mungkin yang bentak-bentak, nggak ada. Tapi begitu sudah jadi, istri bentak suaminya, suami bentak istrinya, ya. Nah itu sudah umum lah, sehingga terjadilah keributan dalam rumah tangga. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Semakin baik, semakin benar, atau semakin tawar, semakin berkurang. Kalau dulu rajin berdoa, tapi sekarang nggak pernah berdoa. Kalau dulu mau ibadah berlutut dulu, tapi sekarang bosan nggak pernah berlutut. Ini tanda-tanda saudara sendiri yang menilai semakin baik, semakin benar, atau semakin nggak benar. Jadi ada Kristen yang benar, ada Kristen yang nggak benar. Tuhan mau supaya kita semakin benar, semakin baik, sebab kita ini tujuannya kepada sempurna. Jadi meningkatnya harus meningkat lebih baik. Kalau kita tidak meningkat semakin benar, semakin kudus, nanti kita meningkat dalam hal yang jahat, dalam hal yang cemar. Itu dua-duanya sama-sama mengalami peningkatan. Jadi kita harus semakin benar-benar. Ya. Untuk menjadi semakin baik, semakin benar ini memang perlu pengorbanan. Ya. Tuhan mau melihat kehidupan kita ini semakin benar, semakin baik, semakin mengalami pengudusan. Ada perubahan semakin maju, semakin maju. Bukan semakin maju dalam hal jumlah. Memang kalau jumlah itu semakin maju, semakin banyak, itu juga belum jadi ukuran bahwa ini Kristen yang sudah benar, ini Kristen yang kudus, belum tentu. Tuhan melihat setiap pribadi. Tuhan tidak melihat jumlah banyak sedikit, tapi lihat setiap pribadi. Ini semakin benar atau semakin merosot kebenarannya. Kalau benarnya semakin merosot, tentu nggak akan semakin kudus.
Tapi kalau kebenarannya meningkat, semakin benar, nanti akan meningkat dalam kekudusan. Nah, itu puncaknya nanti sempurna. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau jadi anak Tuhan yang semakin hari semakin benar. Dalam ibadah semakin menyenangkan Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau kehidupan kita semakin berkenan, semakin menyenangkan hati Tuhan, saudara, walaupun dunia sedang jungkir balik, dunia sedang mengalami kesusahan yang luar biasa, anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan tetap mengalami damai sejahtera. Amin. Ya. Kalau saya pikir kehidupan saya ini, kalau orang lihat susah, tapi dalam hati saya mengalami damai sejahtera. Ya. Seperti nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Senang-senang aja, happy aja. Ya, biarpun ibadah harus sendiri, ya kerjakan dengan senang. Ada tugas, bagian perlengkapan, wah memang sibuk, tapi saya kerjakan ini untuk Tuhan. Jadi semua saya kerjakan dengan senang. Tapi kalau sudah terpaksa, berat. Tapi kalau semua dikerjakan dengan hati yang senang, semua jadi ringan. Ya. Yang bikin berat apa? Nggak mau. Kalau sudah nggak mau, disuruh ini, disuruh itu nggak mau, mungkin mengerjakan, tapi rasanya berat. Dulu saya kalau suruh cuci piring berat sekali, karena nggak mau. Mau cuci piring itu pekerjaan perempuan. Dulu ya. Jadi saya ngerjakan, tapi kesel. Ini pekerjaan perempuan kok, mesti saya. Tapi kalau dengan senang hati, nggak masalah. Jadi beratnya itu karena nggak mau. Ya. Kalau kita suruh memikul kuk, Tuhan bilang, kuk yang kuberikan itu ringan. Tapi kenapa merasa berat? Karena nggak mau. Ya. Haleluya. Kalau kita ibadah kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, ada kerinduan, ibadah itu senang. Tapi kalau ibadah itu hanya rutinitas, minggu lagi, melain lagi, ya, kesel. Tapi saya percaya semua yang hadir pada pagi ini, semua ada hati yang senang ibadah. Orang yang senang beribadah itu keuntungannya besar, saudara. Tapi kalau ibadah itu sudah merasa terpaksa, merasa nggak ada kesenangan, nggak ada untungnya. Ya nggak? Tapi kalau ibadah disertai dengan hati yang senang, itu keuntungannya besar, saudara, diberkati Tuhan. Saya percaya semua yang hadir pada pagi ini hadir dengan hati yang senang. Apakah begitu? Ada sukacita? Nah, saya sudah capek ke sana kemari, ini ibadah. Harusnya di rumah istirahat, ini mesti harus ke gereja. Saya kira itu enggak ada. Kalau saya dulu, wah ini kok cepat hari Minggu. Minggu lagi. Kalau hamba Tuhan, ya harus persiapan terus. Kalau jemaat juga harus ada persiapan. Minggu ada ibadah, harus ada persiapan juga. Tapi kalau itu disertai dengan hati yang senang, semua jadi ringan. Ya walaupun saya harus ngepel sendiri, ya dengan istri nyapu, bersih di gereja, dilakukan dengan senang, enggak masalah. Ya. Semua yang kita kerjakan dengan hati yang senang, dengan hati yang mengasihi, semua jadi ringan. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, dengan hati yang senang, hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita mengalami damai sejahtera. Pulang ibadah ada sukacita. Ya, ada yang pulang ibadah masih kelihatan susah, bebannya belum terlepas. Masalahnya mulai berangkat
pulang masih dipikirin, tidak diserahkan kepada Tuhan. Bawa pulang lagi. Jadi kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, ya kita harus percaya. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti selesaikan. Kadang-kadang anak Tuhan ada masalah, berangkat ke gereja, ya nanti pulang masih nggak ada suara. Puji Tuhan juga nggak ada suaranya. Apalagi kalau ditutupi dengan masker, nggak nyanyi juga nggak kelihatan. Tapi di sini nyanyi semua ya. Ya, kalau kita datang ke gereja, kita ibadah, kita nyanyi semua. Kita harus senang memuji Tuhan. Ya, haleluya. Kalau saya ikut nyanyi, kadang-kadang kacau itunya, mainnya. Ya, kalau saya fokus nyanyi, ininya pindahnya kacau lagi. Tapi saya berusaha jangan sampai kacau itu, apalagi tidak kelihatan itunya. Ya, layarnya itu, ini main apa namanya? Ya, untungnya sudah agak hafal mainnya ini. Kalau enggak kacau juga. Ya, nah Tuhan tolong. Jadi yang penting kita ini ada usaha bagaimana supaya kita menjadi anak Tuhan yang semakin benar, semakin baik, meningkat terus. Ya, haleluya. Ini. Jangan sampai seperti ayat mengatakan tadi, giat tapi tidak disertai dengan pengertian yang benar, pengenalan yang benar akan Allah. Nah, untuk bisa memiliki pengenalan, pengertian yang benar, nah kita perlu mendapatkan firman yang dibuka rahasianya. Ya, kalau istilahnya kita firman yang dibuka rahasianya itu adalah firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. Ya, nah, itu yang harus kita cari. Bukan sekedar cerita, dongeng, ya. Lalu laporan perjalanan, karena pendetanya sering keluar negeri, lalu ya dalam khotbahnya, saudara, nah jemaat ini perlu dengar firman, bukan mau dengar laporan perjalanan. Oh, saya di Israel begini. Saya kira jemaat enggak butuh itu. Jemaat butuhnya firman. Ya enggak? Apakah saudara perlu saya cerita perjalanan saya? Enggak perlu kan itu? Saudara ibadah, datang ke gereja, saudara perlu dengar firman. Apalagi firman itu perlu dibuka rahasianya. Kalau tidak, ya enggak mengerti. Hanya dibaca, amin, pulang. Ya pulang enggak ada perubahan. Nah, saudara, coba kita baca dalam 1 Timotius 4, ayat 1 dan 2. 1 Timotius 4, ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan, Ya, Roh dengan tegas mengatakan bagaimana? bahwa di waktu-waktu kemudian Di waktu-waktu yang akan datang, ada orang yang akan murtad, orang Kristen, orang percaya, murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat, lalu mengikuti bukan Roh Kudus, tapi roh penyesat. dan ajaran setan-setan. Bukan lagi ajaran Tuhan, tapi ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta Ya, yang hati nuraninya memakai cap mereka. ya, capnya itu 666. Ya kali. Dan yang ketiga, Cukup ya. Terima kasih. Jadi di waktu-waktu kemudian, di hari yang akan datang, banyak orang percaya yang akan murtad. Kenapa murtad? Karena nggak mau jadi benar. Bertahan dengan kehidupan yang lamanya. Nggak mau berubah. Walaupun sudah mendengar firman Tuhan tetap bertahan. Nggak mau melakukan. Ya, tetap bertahan dalam keadaan yang tidak benar. Ini. Akhirnya apa? Murtad. Murtad bukan berarti nggak ke gereja. Masih ke gereja. Tapi nggak bisa terima firman. Itu tanda-tanda murtad. Datang ke gereja, tapi nggak bisa terima firman. Firman Tuhan mengoreksi, firman Tuhan menegur, tetap aja nggak bisa terima. Bukti nggak bisa terima apa? Nggak berubah. Ya, nggak ada perubahan. Haleluya. Itu tanda-tanda murtad. Jadi jangan dianggap enteng.
yang penting saya ke gereja. Walaupun saya nggak berubah, yang penting saya sudah terdaftar jadi anggota. Nggak cukup itu. Ya. Sebab nanti dikatakan di hari-hari yang akan datang, ya, banyak yang tidak lagi berpegang kepada ajaran yang sehat, itulah ajaran dari firman Allah, tapi ajaran dari setan-setan. Saya heran kalau masih ada orang percaya itu menggandakan uang sekian nanti jadi sekian juta. Sudah berapa orang? 11 atau 12 orang. Akhirnya dibunuh. Ya, so apa? Kepingin cepat kaya. Kok percaya? Nah itu hati-hati. Kalau kita nggak betul-betul jadi Kristen yang benar, nanti jadi murtad, lalu ikuti ajaran setan-setan. Setan memang bisa memberi kekayaan. Bisa. Tapi nggak akan selamat. Tapi jangan sampai kita terpengaruh. Haleluya. Makanya perlu ada penampilan pribadi Yesus, firman Allah yang dibukakan rahasianya dengan tujuan untuk membinasakan perbuatan si iblis itu yang suka menyesatkan orang-orang percaya. Perlu pribadi Yesus ditampilkan, firman Allah perlu dibukakan rahasianya supaya perbuatan iblis itu dibinasakan. Dan kita tidak mau ikuti maunya iblis. Ya, kita baca dulu. 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3. Ya. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya Ya. agunglah rahasia ibadah kita. Ya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Ya, dibenarkan dalam roh, benarkan dalam roh. yang menampakkan dirinya Ya. kepada malaikat-malaikat, Ya. diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Nah, yang dipercayai di seluruh dunia, diangkat dalam kemuliaan. saudara, pribadi Yesus, ya, Tuhan menyatakan dirinya lewat pembukaan rahasia firman Allah, ya, untuk membawa kehidupan kita sampai kepada kemuliaan nanti. Tapi kita harus mau terima, kita harus mau taat, kita harus mau dikuduskan. Memang sekarang kita masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang tidak benar di kehidupan kita. Tapi Tuhan mau mengerjakan hidup kita lewat ibadah ini. Sampai kita nanti akan dibawa kepada kemuliaan. Jadi rahasia ibadah itu agung kalau disertai dengan pembukaan dasar firman. Ya, kehidupan kita mendapat teguran, kita dikoreksi, ya, dan kita disadarkan, lalu kita menjadi benar, lebih benar lagi. Ya. Dan memang kalau Tuhan menyatakan dirinya lewat pembukaan dasar firman untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jangan sampai namanya orang percaya, tapi tetap bertahan di dalam dosa. Kita baca dulu 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. itu berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Iblis itu berbuat dosa dari semula. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya lewat firman Allah yang dibukakan rahasianya. yaitu Supaya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Supaya perbuatan iblis itu dibinasakan. Supaya kita tidak lagi disesatkan oleh ajaran-ajaran iblis. Itu
Itu perlunya pembukaan rahasia firman. Perlunya mendapat firman yang dibuka rahasianya, firman pengajar ini, supaya kita luput, tidak diperbudak, tidak dipermainkan oleh si iblis. Ini perlunya kita ya mendapat pernyataan penampilan pribadi Tuhan lewat firman yang dibuka. Supaya kita ini tidak terus diperbudak, peralat oleh si iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Ya, haleluya. Oleh sebab itu, jangan kita merasa bosan beribadah. Jangan kita semakin mundur dalam ibadah. Pada zaman akhir ini banyak tawaran-tawaran untuk membuat anak Tuhan mundur. Nggak ada waktu untuk ibadah. Terus kasih kesibukan dunia terus. Minggu nggak hadir, terus nggak hadir terus. Itu jebakan dari iblis. Apalagi kedudukan yang mungkin buat daging enak. Tapi iblis memberikan banyak tawaran supaya anak Tuhan semakin jauh hubungannya dengan Tuhan. Dan mulai anak Tuhan nggak suka datang beribadah. Karena apa? Sekarang banyak cara anak Tuhan beribadah. Nggak usah ke gereja, di rumah saja. Pendetanya tinggal pilih yang mana. Khotbahnya tinggal pilih yang mana. Ya, di rumah saja. Firman Tuhan mengatakan apa? Jangan kamu meninggalkan perhimpunan bersama-sama. Tapi iblis dengan segala macam cara. Bagaimana supaya anak Tuhan tidak selalu berhimpun, tapi sendiri. Tapi sepertinya masih ibadah. Tapi firman Tuhan mengatakan Ibrani pasal 10 ya, ayat 25 kalau nggak salah. Ibrani 10 ayat 25. Nah, ini seringkali sudah tidak dipraktikkan lagi. Ya, zaman akhir ini banyak anak Tuhan yang terjebak dengan cara iblis, sepertinya masih giat untuk Allah, tapi hanya menurut kebenarannya sendiri, tidak taat kepada firman. Apa kata firman? Janganlah kita menjauhkan diri. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dari pertemuan ibadah berarti ada persekutuan. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Beberapa orang. Kenapa? Tetapi marilah kita saling menasihati. Marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Semakin giat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sangat dekat sekali. Sampai ada anak Tuhan nggak mau ke gereja lagi. Apa? Di rumah enak tinggal pilih. Khotbahnya yang baik yang mana, yang enak yang mana, yang menyenangkan mana. Tinggal di rumah saja. Ini sudah terjebak sudah. Sudah tidak taat lagi kepada firman Allah yang mengatakan janganlah kamu meninggalkan perhimpunan. Sekarang sudah banyak anak Tuhan meninggalkan perhimpunan. Bisa-bisa gereja sampai kosong. Dijual. Sebab apalagi di luar negeri. Gereja banyak dijualin sebab gerejanya kosong. Sebab banyak anak Tuhan yang ibadahnya ya enggak lagi menurut apa yang Tuhan katakan lewat firman. Sepertinya masih giat untuk Allah. Masih beribadah. Tapi sudah tidak lagi dalam perhimpunan bersama-sama. Itu sudah dilakukan. Ibadah anggapannya menurut kebenarannya sendiri. Ya, sudah. Padahal Tuhan perlu supaya kita ini bersekutu, ya kumpul di dalam bait Allah, ya saling menyapa, saling mengenal, ya semakin dekat semakin baik. Tapi iblis cara menceraikan anak Tuhan. Kamu kan masih ibadah, masih bisa dengar khotbah. Enggak usah gereja, enggak apa-apa. Nah, ini loh, enggak waspada. Ya. Ya pikir masih benar. Diperiksa lewat firman Tuhan ternyata sudah tidak
dalam kebenaran. Nah ini. Jadi nanti semakin banyak anak Tuhan yang tidak suka datang ke gereja. Banyak. Dan banyak itu enggak dipilih oleh Tuhan. Yang dipilih hanya sedikit. Yang mau tekun setia sampai Tuhan datang. Haleluya ya. Puji Tuhan. Makanya saya juga enggak berani meninggalkan pekerjaan Tuhan. Walaupun Tuhan izinkan sampai habis, Tuhan uji, ayo kamu mau tetap enggak di sini? Apa menurut pikirannya sendiri? Pergi. Saya lebih takut kepada Tuhan daripada saya mau menuruti pikiran saya sendiri. Ya, sebab saya mengalami pemeliharaan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan, itu betul-betul saya rasakan. Dan juga bisa disaksikan. Ya, oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Dengan apa yang sedang saya alami, yang sudah saya alami, ya, saya bukan mencari pujian, enggak dipuji juga enggak apa-apa, ya. Tapi mereka sendiri yang ngomong begitu, ya. Coba apa? Saya belajar, ya, belajar taat, belajar setia dalam hal yang kecil. Kalau yang kecil aja enggak setia, enggak benar, apalagi nanti menghadapi yang besar. Gitu. Jadi makanya saya belajar juga untuk taat, setia di dalam melayani Tuhan berapapun jumlahnya. Ya, saudara juga lihat sendiri. Kalau jemaat ada seperti sekarang ini, saya percaya itu Tuhan yang menarik hati saudara untuk datang. Ya, saya juga enggak akan mempengaruhi. Di sini banyak orang Kristen. Saya enggak akan datang. Ayo ke sini saja. Semua yang datang di sini karena Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menarik, bukan saya yang mempengaruhi. Jadi saya enggak ada apa-apanya. Makanya saya enggak bisa menyombongkan diri. Karena hasil jerih lelah saya banyak besuk, saya banyak cari jiwa. Yang hebat siapa? Kalau saya rajin cari jiwa, saya rajin besuk, mencari jiwa, saya datang ke sini, lalu sini penuh karena saya. Yang hebat siapa? Saya, bukan Tuhan. Nah, makanya saya nggak bisa menyombongkan diri apa? Sebab saudara yang hadir di sini semua Tuhan yang narik, bukan saya. Tuhan yang narik, Tuhan yang menggerakkan untuk saudara bisa datang di tempat ini. Saya terus terang nggak bisa cari jiwa. Harus keluar, itu kan perintah Tuhan. Pergilah ke seluruh. Saya sudah bilang, saya mau di Cirebon, saya mau mengembalakan Cirebon, tapi Tuhan, saya nggak bisa cari jiwa. Tapi kalau Tuhan tetapkan saya di Cirebon, Tuhan yang akan mengirim jiwa-jiwa. Jadi sahabat saya, saudara yang hadir ini, Tuhan yang kirim. Amin. Saya nggak mempengaruhi itu. Siapa yang ditarik, yang saya tarik di sini? Saya suruh di sini. Ada nggak? Kalau ada, mungkin nggak bisa lama kalau saya yang narik. Tapi kalau Tuhan yang narik, nah, ya. Dan jemaat yang paling lama di sini itu, Wiwi itu, ada ya. Nah, ini yang paling setia, paling lama, dan tidak tergoyahkan, ya. Walaupun semua kabur, dia tetap enggak, saya tetap. Bukan karena saya, ya, tapi karena dia takut sama Tuhan, ya. Sebab di mana saya sama lah, ya. Haleluya. Nah, mari kita mau jadi anak Tuhan yang benar-benar, bukan sekedar anak Tuhan yang ya keluar masuk gereja. Nanti kesinggung di sini, pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana. Jangan. Kita mau cari apa ke gereja? Kita cari firman, kita cari Tuhan. Kalau sudah kita bertemu dengan Tuhan, ya sudah.
Ya. Kalau yang namanya manusia masih banyak kekurangan. Pendeta masih banyak kekurangan. Ya. Tapi yang tidak ada kekurangan adalah Tuhan Yesus. Dia sempurna. Yang penting kita belajar jadi anak Tuhan yang benar-benar, yang ada ketaatan, ada pengenalan yang benar, ya. Supaya kita menjadi yang dipilih oleh Tuhan. Coba. Nah, pada zaman akhir ini nanti dikatakan juga banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang masih beribadah kepada Tuhan, tapi tidak lagi disebut menjadi hamba kebenaran. Tapi hamba apa? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Masih beribadah, tapi bukan lagi menjadi hamba kebenaran. 2 Timotius pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai 5. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ya, pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan datang masa yang sukar. Datang masa yang sukar, seperti sekarang sudah kita rasakan masa ini sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Lalu dalam masa-masa sukar ini manusia mulai mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Bukan lagi menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Menjadi hamba uang, diperbudak oleh uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Sombong. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, sama orang tua berontak. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memedulikan agama. Ya. Tidak tahu mengasihi. Ya. Tidak mau berdamai. Musuhan terus. Suka menjelekkan orang. Itu yang disukai. Tidak dapat mengekang diri. Ya. Garang. Tidak suka yang baik. Tidak suka yang baik, yang benar. Suka mengkhianat. Khianat. Tidak berpikir panjang. Ya. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsu dagingnya daripada menuruti Allah. Secara lahiriah. Secara jasmani. Mereka menjalankan ibadah mereka. Masih beribadah. Tetapi pada hakikatnya. Ya. Mereka memungkiri kekuatannya. Ya, tidak mengalami kuasa dalam ibadah. Jauhilah mereka itu. Jangan seperti itu. Ya. Hari kita harus waspada menghadapi zaman akhir ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan di sini bukan lagi menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Padahal begitu kita percaya terima Yesus, kita dikatakan menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Tapi karena menghadapi masa yang sukar sulit, cari jalan yang mudah. Jadilah hamba uang. Ya. Kalau sudah menjadi hamba uang, apa kerjaannya? Yaitu tadi. Fitnah, sombong, dan lain sebagainya. Masih ibadah? Masih. Tapi tidak mengalami kuasa ibadah itu, tidak mengalami perubahan. Dan walaupun masih ibadah, tapi kalau keadaannya seperti ini, tidak akan dipilih oleh Tuhan. Ya. Kalau mau menjadi yang dipilih oleh Tuhan, kembali kepada firman. Taati firman Allah. Jangan hanya menuruti kebenaran diri sendiri. Ya, anggapan dirinya benar. Tapi begitu diukur dengan firman Tuhan, ternyata kita enggak benar. Kembali kepada firman. Jangan sampai kita menyesal nanti. Banyak, tapi enggak dipilih. Sedikit, tapi dipilih. Ya, yang dipilih itu yang baik, yang benar, yang taat kepada firman. Ya, makanya perlu ada wahyu, perlu ada pembukaan firman Allah. Perlu saudara mendoakan saya. Tuhan, berikan kepada hamba-Mu pembukaan rasa firman Allah. Dukung dalam doa. Supaya Tuhan memberikan pembukaan rasa firman. Disampaikan kepada saudara, saudara mendapatkan. Saya juga mendapatkan, sama-sama dapat. Ya, sebab firman Allah ini bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga. Dan firman Allah ini seperti pedang bermata dua.
Sebelum disampaikan, saya dulu. Baru saya sampaikan. Jadi bukan hanya saudara yang kena, saya juga kena. Ya, sama-sama kita kena. Sama-sama kita dibenerin. Sama-sama kita dikuduskan. Kalau tidak ada wahyu, tidak ada pembukaan firman, nanti apa yang terjadi? Jadi jemaat yang liar. Kalau tidak mendapatkan wahyu, tidak mendapatkan pembukaan rahasia firman, nanti jemaat jadi jemaat yang liar. Kita baca. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, Bila tidak ada wahyu atau firman Allah yang dibukakan rahasianya, menjadi liarlah rakyat. menjadi liarlah rakyat atau jemaat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya. Tapi berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum itu, firman Allah. Dalam bentuk pengajar. Berbahagia. Kalau firman tidak dibukakan rahasianya, nanti jadi jemaat-jemaat yang liar. Namanya liar jelas nggak benar. Ya. Jemaat yang keliling. Ya. Kelilingan. Kalau sudah beredar-edar, nanti semakin pinter, semakin mudah menjelek-jelekkan pendeta. Jadi jemaat yang kelilingan itu nanti dia apa? Cari kekurangan pendeta. Kalau jemaat itu tujuannya untuk mencari kekurangan hamba Tuhan, itu berarti menjadi alat si iblis. Iblisnya senang berhasil. Pakai untuk menjadi alatnya Tuhan, memberitakan kebenaran, tapi mencari kekurangan hamba Tuhan. Itu sudah diperalat. Tapi nggak sadar. Tapi di sini nggak ada. Di tempat lain. Ya, di tempat lain. Nanti ceritanya apa? Oh, pendeta ini begini, kurang ini, kurang itu. Di sana gitu lagi. Kalau ya kedatangannya hanya menjelek-jelekkan hamba Tuhan, itu tapi seperti tadi itu manusia zaman akhir nggak akan dipilih oleh Tuhan. Ya. Nah oleh sebab itu biar kehidupan kita ini mau dipakai Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita terima, kita saksikan kepada yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara melihat kekurangan saya, ya. Kalau saudara mengasihi, tutup. Kasih itu menutupi apa? Nah, tapi kalau sudah ada kebencian, wah sudah semua keluar hal yang tidak baik. Itu kalau ada kebencian. Tapi kasih itu menutupi dosa. Saudara, kita semua masih ada kelemahan, masih banyak kekurangannya. Tuhan yang akan menyempurnakan kita. Firman Allah dan Roh Kudus yang akan merubah, memperbarui kehidupan kita. Makanya kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Sama-sama kita saling mendoakan. Supaya kita sama-sama menjadi yang dipilih oleh Tuhan. Iya kan? Nah kita ini saudara. Saudara dalam Tuhan itu lebih erat, lebih dekat dibanding dengan saudara daging. Kalau saudara lihat saudara saya itu banyak 10 orang. Tapi semuanya jauh. Nah saudara ini yang menjadi saudara saya. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kristus adalah sebagai kepala. Ya. Kalau ada apa-apa ya kita ini yang dekat. Haleluya. Makanya saudara hubungan gembala dengan jemaat itu ya seperti domba dengan gembala. Itu memang harus dekat. Kadang-kadang jemaat mau ketemu gembalanya susah. Kalau saudara mau ketemu saya kapan saja bisa. Tapi kalau sudah apa itu sudah besar, ya mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi pada saya. Kalau gereja sudah besar, jemaatnya mau ketemu, apalagi nggak punya, jangan harap bisa ketemu. Bilang saya sedang pergi, sedang berdoa, padahal lagi tidur.
Jemaat dibohongin aja. Saudara berdoa supaya saya tetap rendah hati, jangan sampai seperti itu. Terima kasih buat dukung doanya. Ya, kalau saya masih bisa bertahan seperti sekarang ini saya juga bersyukur. Ini dukungan doa dari jemaat yang sudah mendoakan saya. Kita sama-sama saling mendoakan. Saya juga tiap malam mendoakan saudara jemaat. Mau makan juga ingat jemaat. Mau kemana aja doa ingat jemaat. Tapi nggak tahu jemaat ingat saya nggak kalau makan. Ya? Haleluya. Tuhan kalau saya makan enak gembala saya, Tuhan juga berkati supaya sama seperti Tuhan berkati saya. Ya sama-sama kita mendoakan. Saya juga gitu berdoakan jemaat. Supaya cuma diberkati Tuhan, supaya cuma bisa makan enak, tapi jangan kebablasan. Saking enaknya sampai nggak dibatasi. Akhirnya timbullah macam-macam penyakit. Saudara, saya suka makan. Kalau ada makanan banyak di situ macam-macam makanan, saya paling yang tak pilih yang saya suka wis. Dan tidak akan banyak-banyak. Makanya ya badan saya stabil begini. Jadi enggak akan mumpang-mumpung lu banyak makanya. Saya punya teman-teman hamba Tuhan banyak dipanggil Tuhan. Kenapa? Wah, makanya B2, makanya apa itu lagi, ya. Wah, enggak dibatasi. Begitu enak makan udah enggak ada batas. Masih muda sudah dipanggil Tuhan. Ya. Haleluya. Nah, saya kemurahan Tuhan. Makan dibatasi. Artinya kalau ada makanan banyak enak, kasih pisau di sini. Ya, jangan gelojoh. Makanya saudara, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Dan Tuhan masih mau pakai saya untuk melayani. Tapi kalau Tuhan sudah waktunya, kamu sudah berhenti, ya sudah, ya berhenti. Saya nggak bisa nawar-nawar. Oh jangan Tuhan, enggak. Tapi saya nggak mau berdoa, Tuhan, karena susahnya, ambillah nyawa saya. Saya nggak mau berdoa begitu. Ada yang berdoa begitu? Saking susahnya, saking ruwetnya masalah, lalu berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau begini ambil saja nyawa saya. Dan ternyata Tuhan tidak mau dengar. Kok masih hidup sampai sekarang? Nah, Tuhan tidak mau dengar itu. Tapi ada ya loh yang Tuhan dengar. Berdoa begitu langsung enggak ada. Kasihan istri dan anak-anaknya. Wah, saya lebih senang hidup sama Tuhan daripada di sini susah. Enggak lama Tuhan panggil. Mendadak. Ya. Saya minta sama Tuhan kalau boleh, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kehendaki, saya boleh hidup sampai Tuhan datang. Itu kerinduan saya. Tapi kalau Tuhan kehendaki yang lain, ya enggak tahu. Saya hanya berserah apa yang menjadi maunya Tuhan. Yang penting saya belajar untuk jadi anak Tuhan yang benarlah. Sekalipun kadang-kadang gagal, berusaha lagi. Kalau orang benar jatuh 7 kali, 7 kali bangun. Tapi kalau orang fasik sekali jatuh habis. Selama kita masih mau jadi anak Tuhan yang benar, ya Tuhan pasti bela, Tuhan pasti lindungi kita semua. Saudara, kalau sudah percaya kepada Yesus, menjadi orang yang percaya, kalau percaya saja nggak bisa jadi jaminan, saudara. Coba baca dalam Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Ini pasal-pasal yang mungkin saudara agak susah carinya. Hosea. Ya, baca. Pasal 4 ayat 6. Umatku binasa. Kenapa umat Tuhan bisa binasa? Orang percaya bisa binasa. Karena tidak mengenal Allah. Karena nggak mengenal Allah. Percaya sudah, tapi nggak ada pengenalan yang benar. Akhirnya binasa. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Nah, umat Tuhan sendiri yang menolak. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah, Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu,
maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, sampai anak-anak dilupakan oleh Tuhan. Kalau orang tua nggak mau terima pengajaran, menolak pengajaran, Tuhan nanti juga menolak anak-anaknya. Itu resikonya. Makanya jadilah orang tua, anak Tuhan yang bersedia menerima ajaran Tuhan. Ya, jangan sampai kita menolak pengajaran. Ya, sebab resikonya nanti sampai anaknya ditolak. Sudah percaya, tapi kenapa binasa? Karena masih bertahan dengan kehidupan yang lama. Nggak mau jadi benar. Mari kita mau berusaha menjadi anak Tuhan yang benar-benar. Ya, jadi Kristen tenanan. Ya, bukan Kristenan. Kristen tenanan. Kristen yang benar-benar. Menjadi murid. Ya, haleluya. Minta kepada Tuhan. Tuhan beri saya telinga seorang murid. Lidah seorang murid. Lidah orang murid itu untuk bersaksi, menguatkan, itu murid. Tapi kalau sudah menjelek-jelekkan itu bukan murid. Telinga seorang murid bisa dengar pengajaran, dengar, praktekkan, lakukan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan kalau jemaat yang jumlahnya sedikit ini ya sudah belajar melakukan firman dalam hal pengorbanan. Semua sudah ambil bagian dan itu menjadi kesaksian. Cuman sedikit kok bisa berbuat ini. Semua itu pekerjaan firman. Yang sudah bekerja di hati kita masing-masing. Sehingga tidak ada yang luput. Semua sudah ambil bagian. Dan Tuhan mau supaya nanti semakin meningkat. Ya, semakin berbuah, semakin dikuduskan, semakin banyak buahnya. Yang dipuji adalah Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, haleluya. Biarpun gereja ini sedikit, tapi nama Tuhan boleh disaksikan, dimuliakan, ya. Dan itu Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi Kristen orang yang punya pengertian, pengenalan yang benar. Semua kegiatan kita enggak sia-sia. Benar. Mau dipilih Tuhan? Maju. Ya. Nanti mulai hari Selasa nanti ada kegiatan seperti semula. Sudah saya hiburkan 2 minggu ya. Seminggu sebelum hari raya, seminggu setelah hari raya. Dan mulai hari Selasa besok dan Kamis mulai ada kegiatan ibadah.